Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Fahri Reski Mubarak dari kelas 12/7 akan menjelaskan sedikit materi listrik searah. Nah, yang pertama itu eh, 3 buah resistor dengan hambatan masing-masing R1, R2, dan R3 dirangkai secara seri paralel dalam arus listrik searah seperti pada gambar berikut. Nah, tentukan hambatan total rangkaian. B. Tentukan kuat arus listrik yang mengalir pada hambatan R3. C. Tentukan kuat arus listrik yang mengalir pada hambatan R4. D. Tentukan tegangan listrik pada masing-masing resistor. Nah, yang pertama itu kita akan menyelesaikan rangkaiannya pada resistor 6,4 ohm, yaitu pada rangkaian paralel. Nah, kemudian setelah itu kita serikan. Maka hasilnya dapat rangkaian total. Dapat hambatan total. Nah, yang diketahui di situ R1 sama dengan 10 ohm, R2 sama dengan 10 ohm, R3 sama dengan 6 ohm, R4 sama dengan 4 ohm. Nah, yang ditanya itu adalah hambatan total, I pada resistor 6 ohm, I pada resistor 4 ohm, dan tegangan listrik pada masing-masing resistor. Nah, kita jawab yaitu untuk rangkaian paralel terlebih dahulu. Jadi 1 per R 6,4 ohm sama dengan 1 per 6 ohm ditambah 1 per 4 ohm. Sama dengan 2 tambah 3 per 12 ohm sama dengan 5 per 12 ohm. Nah, hambatan untuk 6,4 ohmnya yaitu 12 ohm per 5. Itu hasilnya 2,4 ohm. Nah, untuk resistor totalnya itu karena dia sudah bisa kita serikan, yaitu kita tambah saja, jadi 10 tambah 10 tambah 2,4 ohm. Jadi hasilnya 22,4 ohm untuk hambatan total rangkaian. Nah, untuk kuat arus listrik yang mengalir pada resistor 20 ohm, itu 10 ohm ditambah dengan 10 ohm, sama dengan kuat arus listrik yang mengalir pada resistor pengganti 6 ohm dan 4 ohm, yaitu resistor 2,4 ohm, sama dengan kuat arus listrik yang mengalir pada resistor pengganti atau resistor total. Nah, I20 ohm sama dengan I6,4 ohm sama dengan I total sama dengan V total per R total sama dengan V-nya yaitu 7 volt per R-nya yaitu 22,4 ohm. Jadi hasilnya itu 0,3125 ampere. Nah, untuk kuat arus listrik yang mengalir melalui resistor 6 ohm itu tidak sama dengan yang mengalir melalui resistor 4 ohm. Tapi jika dijumlahkan sama dengan kuat arus listrik yang mengalir pada resistor 20 ohm atau resistor pengganti. Nah, di sini kita pakai perbandingan I6 ohm banding I4 ohm sama dengan V per 6 ohm banding V per 4 ohm. Itu sama dengan 1 per 6 banding 1 per 4 atau 2 banding 3. Nah, selanjutnya kita carilah satu per satu. Untuk I6 ohm itu sama dengan 2 per 5 dikali dengan I total yaitu 0,3125 ampere, itu menghasilkan 0,125 ampere. Nah, untuk I4 ohm sama dengan 3 per 5 dikali 0,3125 ampere. Itu menghasilkan 0,1875 ampere. Nah, untuk tegangan listrik pada masing-masing resistor persamaan umumnya yaitu V sama dengan I kali R. Nah, untuk V10 ohm itu hasilnya sama dengan 3,125 volt. Nah, untuk yang tegangan listrik pada resistor 6 dan 4 ohm itu kita kali I total yaitu 0,3125 ampere dengan R. R-nya ini yang kita sudah paralelkan yaitu 2,4 ohm menghasilkan 0,75 volt.
Sehingga soal ini jawabannya yaitu untuk A, hambatan total rangkaian yaitu 22,4 ohm untuk kuat arus listrik yang mengalir melalui hambatan R3 atau 6 ohm yaitu 0,125 ampere. Dan untuk kuat arus listrik yang mengalir melalui hambatan R4 atau 4 ohm yaitu 0,1875 ampere. Dan tegangan listrik pada masing-masing resistor. Untuk resistor yang pertama yaitu 3,125 volt. Untuk resistor kedua yaitu sama 3,125 ampere, dan untuk resistor 3 dan 4 yaitu resistor 6,4 ohm itu 0,75 volt. Nah, soal yang kedua yaitu rangkaian majemuk. Nah, ada gambar rangkaian seperti ini. Nah, jika saklar ditutup, maka tentukan besar dan arah kuat arus listrik yang mengalir melalui cabang kiri. B. Tentukan besar dan arah kuat arus listrik yang mengalir melalui cabang kanan. C. Tentukan besar dan arah kuat arus listrik yang mengalir melalui cabang tengah. D. Buktikan bahwa rangkaian di titik cabang tengah atas yang ini berlaku hukum 1 Kirchhoff. E. Buktikan pada loop 1 berlaku hukum 2 Kirchhoff. Dan F. Buktikan pada loop 2 berlaku hukum 2 Kirchhoff. Nah, langsung saja pemecahan masalah dengan cara analisis. Nah, pertama, jika saklar ditutup, misalkan untuk loop 1 ada loop kiri, yaitu yang ini, dengan arah searah dengan arah putaran jarum jam. Dan loop 2 yang di sebelah kanan dengan arah berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Nah, misalkan kuat arus listrik yang mengalir pada cabang 1 kiri bernama I1 dengan arah searah dengan arah loop 1 atau masuk ke titik cabang atas. Kuat arus listrik yang mengalir pada cabang 2 kanan bernama I2 dengan arah searah dengan arah loop 2 atau masuk ke titik cabang atas dan kuat arus listrik yang mengalir pada cabang 3 yang ada di tengah bernama I3 dengan keluar dari titik cabang atas atau arah ke bawah. Nah, setelah itu kita terapkan hukum Kirchhoff pada masing-masing loop untuk membangun dua buah persamaan linear dua variabel. Nah, diperoleh untuk loop yang pertama yaitu sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Nah, sama dengan min 6 dikurang 4 ditambah 8I1 ditambah 6I3 sama dengan 0. Atau 8I1 tambah 6I3 sama dengan 10. Kemudian untuk loop 2, sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Min 8 dikurang 4 ditambah 10I2 ditambah 6I3 sama dengan 0. Atau 10I2 tambah 6I3 sama dengan 12. Nah, kita substitusi persamaan I2 sama dengan I3 dikurang I1 ke persamaan 2. Karena kita ingin mengeliminasi salah satunya, yaitu I3. Diperoleh 10 dikali I3 dikurang I1 ditambah 6I3 sama dengan 12. Atau min 10I1 tambah 16I3 sama dengan 12. Nah, setelah itu kita gunakan metode eliminasi untuk menentukan nilai dan arah dari I1 dan I3 pada persamaan 1 dan 3. Nah, diperoleh untuk yang persamaan pertama kita kali 8 dan untuk persamaan ketiga kita kali 3. Dengan mengeliminasi I3 dari kedua persamaan diperoleh 94I1 sama dengan 80 dikurang 36 atau 94I1 sama dengan 44 atau I1
sama dengan 44/94. Hasilnya yaitu 0,468 ampere. Yang kedua yaitu kita substitusi nilai I1 yang telah kita dapatkan yaitu 0,468 ampere ke persamaan 1. Diperoleh hasil yaitu 1,042 ampere. Setelah itu kita sudah dapat I1 dan I3-nya, maka kita lanjut cari I2, yaitu kita substitusi nilai dari I1 dan nilai dari I3 ke persamaan I2 sama dengan I3 dikurang I1. Maka diperoleh I2 sama dengan 1,042 ampere dikurang 0,468 ampere sama dengan 0,574 ampere. Nah, jika saklar ditutup pada loop 1 atau loop kiri, maka berlaku sigma GGL tambah sigma IR sama dengan 0. Min 6 dikurang 4 ditambah 8 dikali 0,468 ditambah 6 dikali 1,042 sama dengan 0. Maka terbukti jika saklar ditutup pada loop 2 atau loop kanan berlaku hukum Kirchhoff 2, yaitu sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Min 8 dikurang 4 ditambah 10 dikali 0,574 ditambah 6 dikali 1,042 sama dengan 0. Sehingga untuk pertanyaan yang pertama, besar dan arah kuat arus listrik yang mengalir melalui cabang kiri sebesar 0,468 ampere dengan arah masuk ke titik cabang atas. Yang B, besar dan arah kuat arus listrik yang mengalir melalui cabang kanan sebesar 0,574 ampere dengan arah masuk ke titik cabang atas. Untuk yang C, besar dan arah kuat arus listrik yang mengalir melalui cabang tengah sebesar 1,042 ampere dengan arah keluar dari titik cabang atas atau ke bawah. D, pada rangkaian di titik cabang tengah atas berlaku hukum 1 Kirchhoff, yaitu seperti ini. Dan E, pada loop 1 atau loop kiri berlaku hukum 2 Kirchhoff. Seperti yang telah dibuktikan sebelumnya, seperti ini. Begitu pula dengan yang bagian F, yaitu pada loop kanan terbukti bahwa hukum Kirchhoff 2 berlaku. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.